Sampai bisa. Oke, jadi COVID itu singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan tahun 2019. Jadi kan COVID-19 itu kependekan, nama pendeknya. Nama panjangnya di sini coronavirus disease karena ditemukan tahun 2019, makanya namanya COVID-19 atau COVID-19. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, COVID itu apa? Betul yang tadi kakak bilang. Jadi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dalam hal ini virus SARS-CoV-2 atau biasa kita bilang virus corona itu. Nah di sini COVID bisa menyebabkan gangguan pernapasan dari yang ringan sampai yang paling berat. Oke. Nah di sini lihat ya. Jadi gejala COVID itu dari yang ringan sampai yang paling berat. Jadi bisa dari batuk pilek biasa, sakit kepala, otot-otot sakit, sampai ke yang paling berat yaitu sesak napas. Terus ada juga gejala COVID di sini yaitu tiba-tiba bapak ibu dong, kakak ada dong yang bisa dapat cium bau. Minyak kayu putih apa yang dapat cium, parfum apa kalau semprot yang dapat cium, atau makanan kalau misalnya di rumah biasa bisa rasa makanan, tiba-tiba yang dapat rasa makanan itu juga merupakan salah satu gejala dari COVID. Ada di sini yang pernah cium bau apa-apa? Kalau misalnya ada yang di rumah batuk pilek terus tiba-tiba makanan yang dapat rasa terus yang bisa dapat cium bau ke puskesmas ya, nanti ke puskesmas nanti diarahkan harus begini yang boleh simpan sakit di rumah. Apalagi sekarang kita tahu kalau misalnya yang dapat cium bau, yang dapat rasa makanan, ada demam, ada batuk, beringus, itu semua merupakan gejala corona. Simpan di rumah nanti menyebabkan orang rumah kan kasihan. Kalau bapak ibu kakak ada dong yang diet hantu tuh buat sih apa gejalanya yang berat, kasihan kalau mau opa dong masih tua toh kalau waktu pas keluar dong bisa tiba-tiba jatuhnya gejala berat yang langsung sesak napas. Nah sekarang pertanyaannya dia menular melalui apa ya, bagaimana sampai dia bisa menyebar? Kan orangnya dari Cina sana sampai bisa datang ke sini. Jadi penyebarannya itu secara garis besar secara umum ada 3 cara penularan. Yang pertama, tidak sengaja menghirup droplet. Maksudnya di sini, kalau misalnya potong bicara nih, terus tiba-tiba beta bersin, beta mau percikan bersin, atau misalnya beta batuk, beta mau percikan batuk karena bapak ibu dong, karena kakak dong. Dalam rangka beta yang sadar, tapi beta ternyata COVID, beta bisa menularkan ke kakak dong melalui percikan tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kakak dong tahu beta lagi sakit ini, terus potong saya jaga jarak, atau kontak dekat, atau baku pegang tangan, baku bolong, itu juga bisa merupakan salah satu cara penularan COVID. Atau yang ketiga, potong saya dari luar, saya potong kontak di orang, potong saya tahu orang ini sakit, saya potong saya tahu dia ada gejala apa. Kan biasa orang kalau sakit diam-diam. Kalau misalnya beta sudah dapat cium bau, beta saya mau bilang beta diam-diam saat kan potong saya tahu nih. Lah misalnya potong habis kontak dendong, potong pulang di rumah saya cuci tangan, langsung pucah mata, langsung pucah hidung, atau langsung pegang mulut, itu juga bisa jadi salah satu cara penularan COVID. Makanya cara pencegahannya disuruh pakai masker. Kalau beta pakai masker, kakak dong pakai masker, beta batuk, kakak dong sering kena, beta percikan batuk, kakak dong batuk, beta juga sering kena. Terus jaga jarak. Kalau potong jaga jarak, otomatis potong sering ada kontak, otomatis untuk potong menularkan COVID ini lebih kecil kemungkinannya. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Jadi setelah dari luar kontak dengan orang harus cuci tangan. Setelah cuci tangan baru bisa pegang mata, hidung, mulut. Oke? Nah sekarang bagaimana cara pencegahannya? Tadi kita sudah bilang garis besarnya, tapi di sini yang paling penting yang pertama rutin cuci tangan. Jadi dari luar, dari mana saja jangan lupa cuci tangan. Harus pakai sabun karena pakai air saja sudah cukup untuk bunuh bakteri. Oke, sabunnya bebas, yang penting ada kandungan antiseptik yang bisa Lifebuoy, bisa Dettol, bebas ya. Kemudian hindari bepergian. Jadi kalau misalnya yang penting sekali, saya bisa berjalan ke mana-mana di rumah saja. Terus tutup mulut dan hidung. Maksudnya kalau bersin, kalau memang saya ada masker boleh pakai siku. Jadi supaya saya kena orang di depan kantong.
Itu namanya etika batuk. Jadi kalau mau batuk atau bersin harus ditutup supaya orang di depan potong potong percikan batuk. Kemudian jangan pegang mata, hidung, mulut kayak yang tadi beta bilang tuh. Kemudian hindari berdekatan. Kalau misalnya potong suka orang ini ada demam, batuk pilek, terlepas dari dia COVID atau saya terlepas dari dia sakit atau saya jaga jarak juga yang kalau dekat-dekat kan batuk pilek juga menular walaupun dia bukan corona. Jadi misalnya beta batuk bersin potong kontak itu bisa pas keluar ke kakak walaupun memang kita bukan corona. Jadi batuk pilek biasa jatuhnya, apalagi corona yang memang virusnya berbahaya. Kemudian yang selanjutnya pakai masker. Jangan lupa kemana-mana pakai masker. Kemudian yang paling penting lagi vaksin. Di sini ada yang vaksin? Oke. Yang belum vaksin, nanti kalau misalnya Overa buka untuk vaksin, jangan lupa vaksin ya. Karena kita harus vaksin. Potong saya tahu nih kapan sakit itu datang. Jadi mumpung potong sehat, potong bikin potong antibody sendiri, potong bikin potong tentara dalam tubuh sendiri supaya bisa lawan COVID. Jadi kalau potong vaksin, potong bikin tentara di dalam tubuh supaya ketika virus datang kita bisa lawan. Kalaupun nanti potong kena COVID, gejalanya berat, gejalanya ringan. Beda deh kalau misalnya potong yang vaksin, potong yang ada antibody, potong yang ada tentara yang datang, virus datang, potong bisa kontrol. Apalagi mau apa di rumah dong yang daya tahan tubuh yang bagus lah, yang kuat. Oke, itu sampai ke sini ada pertanyaan? Saya ada catat satu. Oke. Nah, sekarang kita mau ajar cara cuci tangan. Karena saya mungkin juga pakai air di sini, kita praktek di sini sama-sama. Jadi cuci tangan yang kayak tadi beta bilang itu harus dari mana-mana saya cuci tangan. Dari luar rumah masuk ke rumah cuci tangan. Apalagi dari puskesmas, saya tahu pegang apa-apa saja tadi di puskesmas sebelum pulang masuk rumah cuci tangan dulu toh. Nah, secara garis besar ada 6 langkah cuci tangan di sini, harus pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau air yang mengalir yang ada apa juga, yang penting air dan sabun. Toh? Kita bikin sama-sama. Harusnya kan ada alatnya di sini nih, tapi karena di dalam rumah jembatan keledainya supaya dong gampang ingat. Tepung, selaci, putar-putar. Coba bilang belum? Tepung, selaci, putar-putar. Jadi tepung itu yang pertama air, sabun. Tepung itu telapak tangan, bikin sama-sama. Telapak tangan, punggung tangan ini kiri kanan ya. Selaci tadi sela-sela jari. Terus kunci, cinya tuh kunci. Yang ini nih. Kunci. Terus putar-putar itu putar yang jempol kiri kanan sama ujung-ujung kuku ini. Oke, jadi kita ulang lagi jembatan keledainya tadi. Tepung, selaci, putar-putar. Telapak tangan, punggung kiri kanan, sela-sela jari, kunci, putar-putar jempol sama ujung jari. Usahakan mulai sekarang praktekkan cara cuci tangan kayak kita. Oke, nanti kita praktek dulu. Sama nanti kita mau cara buat desinfektan lain nanti beta jelaskan kan kakak kalau mau bikin di rumah. Jadi desinfektan ini cairan yang potong biasa semprot untuk mensterilkan sesuatu. Misalnya biasa kalau kakak bilang dengar kalau misalnya ada orang datang nih berkunjung di sini misalnya, terus pas dia pulang potong baru tahu, ternyata dia COVID. Padahal dia setelah datang dipotong ke rumah. Nah, potong kasih steril, potong ke rumah dia bagaimana? Bikin cairan desinfektan terus semprot. Cara bikinnya bisa pakai wipol, bisa pakai Vaseline. Jadi nanti pakai air 1 liter. Air 1 liter tuh kira-kira gayung yang ukuran setengah itu full. Sama Vaseline 3 tutup botol atau wipol 3 tutup botol. Jadi ini tutup botol ini sampai penuh siram, tuang di air yang 1 liter tadi. Kemudian dicampur. Kalau sudah dicampur, boleh langsung pakai kain lap, mau lap dinding, kursi, meja, atau kalau saya mau pakai semprot-semprot juga boleh. Jadi bikin cairannya, mau semprot boleh. Jadi kalau misalnya ada orang berkunjung kan, lalu apa dong dapat info, ternyata dia COVID, aduh kita mau kasih steril rumah dong, bisa bikin kayak gitu. Atau kalau misalnya dari beli barang dari luar, atau misalnya baru berjalan dari luar,
sebelum mau masuk rumah kayak ketong takut itu katanya senggol tadi kontak dengan siapa steril nanti minta tolong orang semprot beta di luar juga bisa jadi ketong separuh di tanpa semprot jadi tidak apa di luar disemprot saja baru masuk ke rumah supaya yang ketong bawa dari luar virus-virus apa sih kasih masuk ke dalam rumah oke siap ayo memang keluar kita praktekkan cara cuci tangannya habis itu tepung selaci putar-putar Goreng-goreng. pakai air yang mengalir kasih basuh tangan dulu terus pakai sabun terus bikin langsung kayak tadi telapak tangan harus kuat ya usahakan berbusa telapak tangan punggung tangan kiri kanan sela-sela jari kunci terus putar yang jempol kiri kanan sama ujung-ujung jari satu kali lah ya telapak tangan punggung tangan sela-sela jari kunci putar-putar jempol kiri kanan sama ujung jari habis itu bilas pakai air ada satu orang yang mau praktek di sini oh iya oke kasih basuh tangan lalu sabun terus putar-putar dari apa duluan? Telapak goyang lagi terus kasih busa oke habis itu sini jari oke habis itu kunci habis itu Oke, kembarkan barisan. tadi siapa yang kata dia satu orang lari ganti dia Seli mana Seli? Cewek. Seli mana Seli? Seleni. apa yang mau disampaikan terus satu lagi terlepas dari bapak ibu kakak dong percaya pasien covid itu ada kan banyak nih yang sedih